Halo Cancer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Fatmul Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang bagaimanakah kisah perjalanan kamu menemukan jodohmu. Mari kita cari di 4 jenis kartu ini. Ada kartu remi atau joker ya, ada domino, ada oracle, dan ada tarot ya. Ini adalah general reading atau pembacaan umum. Kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi, silakan kontak di nomor WhatsApp saya yang saya tampilkan di atas video ini ya. Untuk personal readingnya berbiaya, namun sesuaikan dengan kondisi keuangan kalian ya, karena ada paket-paketannya. Oke. Ini tidak terpaku pada gender, ini bisa laki-laki bisa perempuan yang mengalami kisah ini ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi gambaran Anda untuk menilai apakah ini ada orang yang beriring dengan kalian saat ini itu jodoh kalian atau bukan. Tapi ini tidak semua harus menjadi patokan kalian ya, ini hanya gambaran doang ya. Kalau memang ini reson di kamu ya dipakai yang positifnya aja ya. Kalau nggak reson jangan dipaksain, berarti ini bukan untuk kamu. Kalau kalian ingin untuk kamu doang, berarti harus personal reading ya. Oke, kita mulai shuffle kartunya. Pertama dimulai dari kartu tarot dulu ya. Rindu, aku sangat rindu kamu. Bottom of the decknya ada Seven of Cups. Kita taruh di sini aja ya, kameranya nggak mencukupi. Tarik dari oracle. Bottom of the deck dari oracle ada Forgiving and Learning ya. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Kita letakkan di sini. Tertarik dari Remi. Bottom of the deck dari Remi yaitu 3 sekop. Kita tarik dari domino. Bottom of the deck dari domino ada 5-3 guys. Kita letakkan di sana aja ya. Oke, yang pertama kita harus bacakan kisah Anda dulu ya. Oke, kita baca kisah kalian dulu ya. Ketika bertemu dengan orang ini, sorry saya pakai ini ya, eyeliner karena ini tuh enak banget buat nunjuk-nunjuk. Eyeliner dari Wardah, kebetulan karena saya suka produk Wardah jadi saya pakai, karena bentuknya juga unik dan enak dipegang, enak buat nunjukin kartu. Tapi produknya bagus juga loh. Oke, ini bukan iklan ya. Oke, kita baca ya. Pertama, ketika kamu bertemu dengan jodoh kamu ini ya, di saat itu kamu sedang healing dan kamu berhati-hati banget sama namanya orang baru atau hubungan baru ya. Artinya orang ini sepertinya membuat kamu sangat tergoda, tapi kamu tuh masih trauma. Jadi kayak
masih ada sesuatu yang kamu pikirkan, ada hal lain gitu ya, karena di bottom of the decknya ada Seven of Cups. Jadi kamu tuh lagi menarik diri dari apapun gitu ya, untuk mempersiapkan apa ya, mental kamu untuk menggapai cita-cita kamu gitu ya, termasuk pasangan juga. Tapi yang saya lihat di sini lebih dekat dengan kamu, yaitu tentang karir dan keuangan kamu, harapan-harapan kamu, cita-cita kamu. Memang di situ ada seseorang pendamping ya yang kamu cari, tapi ini tuh kamu rasa ini bukan waktunya, belum waktunya gitu ya. Kemudian tetapi rasanya kok orang ini menggoda banget ya. Gitu. Jadi dengan terpaksa gitu ya, dalam keadaan kamu yang sedang kacau, sedang menanggung beban gitu ya, beban mungkin dari finansial, ada masalah keluarga, kamu sedang kacau karena terbebani oleh apa ya, masa lalu yang masih membungkam kamu, masih mengikat kamu, masih kamu bawa ke sini, masih kamu masih trauma gitu ya. Aduh, pesawat. Jadi kamu masih, itu pesawat lewat ya, jadi biasalah berisik. Rumah saya kan di dekat bandara, pas di tepi bandara. Oke. Jadi kamu tuh sedang memikul beban dalam keluarga, atau beban karena trauma kamu gitu ya. Tetapi ketemu dengan orang ini, memang kamu hati-hati. Tetapi dia menggoda banget gitu loh. Kayak antara cinta dan beban kamu rasakan, tapi ketika bersama dia, kamu tuh merasa romantis banget, menyenangkan banget. Jadi kamu ya enjoy aja gitu, jalanin aja gitu ya. Kamu trauma karena di masa lalu hubungan kamu tuh, pasangan kamu tuh bersikap nggak adil sama kamu. Dia selalu bergantung kepada kamu, selalu membebani kamu ya. Apa-apa tuh kamu selalu disalahkan ya. Dia selalu, kalau keinginan dia tuh harus segera kamu kabulkan gitu ya. Itu yang membuat kamu capek, dan akhirnya kamu minta pisah gitu. Kamu menyelesaikan semua hubungan yang kamu rasa udah nggak bisa lagi gitu, karena kamu capek karena beban-beban yang diberikan kepada kamu. Dia ngerasa dia tuh lebih dominan ya, jadi permintaannya tuh harus kamu usahakan untuk wujudkan gitu. Kamu mengikuti dia, tapi karena kamu cinta, jadi tapi lama kelamaan kamu capek karena hubungan itu nggak seimbang gitu ya. Di sini, di hubungan baru kamu ini dengan jodoh kamu ini, akhirnya perlahan-lahan kamu mulai melepaskan, kamu mulai mengerti bahwa mungkin inilah karma baik untuk saya, karena mungkin di masa lalu saya selalu mendapatkan hubungan yang tidak adil gitu ya. Dalam hubungan itu selalu pasangan saya tidak adil, bersikap tidak adil. Jadi di hubungan ini kamu ngerasa enak banget gitu, asik banget, romantis banget. Jadi segala beban di tengah-tengah kamu sedang menanggung beban keluarga atau apapun itu yang masalah kamu yang membebani, ketika bersama dia tuh kamu bebas, kamu melayang ya. Padahal tadinya kamu udah nggak mau ya, udah menutup hati ya, udah nggak mau tergoda lagi dengan yang namanya cinta, karena udah melelahkan tuh namanya cinta tuh ya. Ternyata ketemu orang ini kamu merasa ini tuh fresh banget ya. Kemudian akhirnya kamu kayak gimana ya, kamu kayak ini nih sudah saatnya saya melepaskan beban-beban saya, beban trauma saya, ketakutan saya ya, kekhawatiran saya.
negatif thinking saya, ya, kamu mulai melepas. Kemudian di sini di saat kamu mau melepas, kamu terjebak dalam situasi bingung. Kamu bingung karena setelah melepas kamu merasa ini tuh satu hal yang baru, karena kamu sudah merasa jangan-jangan inilah orang yang saya cari, jangan-jangan ini adalah jodoh saya. Tetapi sepertinya hubungan kalian ini mungkin ada sebuah momen atau situasi yang membuat kalian harus terpisah dulu, ya. Terpisahnya karena kamu belum bisa membuat komitmen gitu. Akhirnya pasangan kamu ini merasa, oh ini orang nggak serius ya. Sepertinya orang ini nggak serius. Ya udah, kalian saling melepas di sini. Setelah melepaskan, kamu mulai merasa sulit. Sulit karena apa? Hati kamu ingin mengejar, ya, tetapi kamu sudah terlanjur melepaskan, atau dia yang sudah terlanjur pergi, ya. Dia mencintai kamu, kamu mencintai dia, tetapi kalian terjebak dalam satu hubungan yang sulit. Kamu capek, dia pun capek. Karena apa? Kamu masih belum bisa mengambil keputusan. Saya melihat di sini beberapa dari kalian di bottom of the deck ada Seven of Cups, dan di Oracle ada Forgiving and Learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Jadi, kenapa kamu belum bisa berkomitmen? Karena kamu masih menginginkan mencapai sisi finansial kamu dulu, menyiapkan diri secara mental dulu gitu, karena masih banyak hal yang ingin kamu capai gitu. Karena kamu merasa orang ini adalah orang yang spesial, kamu harus memberikan yang terbaik buat dia. Jadi kamu harus mempersiapkan segalanya sebelum akhirnya kamu membuat komitmen bersama dia, ya. Beberapa dari kalian juga ada yang belum bisa berkomitmen karena di sini saya melihat, ya, mungkin orang ini saya melihat di sini dia sedih banget, ya. Kamu memang menyayangi dia, ingin berkomitmen, cuman kamu belum siap karena pengalaman kamu ini. Mungkin kamu masih trauma, ya, kamu masih mengingat-ingat kalau di masa lalu permintaan pasangan kamu selalu nggak bisa kamu penuhi. Makanya kamu harus menyiapkan semua sisi materi kamu, ya. Kamu fokus ke karir dulu gitu, sampai kamu sudah mendapatkan karir yang sesuai hati kamu, ya, atau bisnis kamu yang sudah mulai membuat kamu bisa menjadikan itu harapan untuk masa depan, baru kamu mencari dia itu, atau dia yang berpikir begitu, ya. Dia sayang banget sama kamu, ya. Dia tahu kamu sedih karena perpisahan sementara ini, karena dia belum bisa membuat komitmen. Tapi apa boleh buat, dia harus fokus ke karir dulu sebelum dia menjemput kamu nanti. Itu janji dia. Kita lihat bagaimanakah kisah selanjutnya, ya. Apa yang akan terjadi setelah kalian saling melepas di sini.
akhirnya ada yang menyerah ya, ada yang menyerah karena saling cinta di sini, tidak ingin membuat pasangannya sedih. Akhirnya kalian tuh apa ya, menjalin hubungan lagi, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau emang belum ada komitmen, kamu belum siap atau dia belum siap mengadakan komitmen, ya udah nggak apa-apa. Yang penting hubungan ini, walaupun diantara kita masih ada batas, ada jarak, yang penting kita masih sama-sama cinta, kita jalanin aja hubungan ini gitu sampai kita sudah siap untuk berkomitmen. Yang penting kita nggak usah pisah deh ya, kita tetap jalanin aja deh, terserah mau komit atau enggak, karena gue cinta lu cinta gue. Gitu ceritanya ya. Kita lihat selanjutnya seperti apa ya kelanjutan hubungan kalian ini ya. Di sini ada 10 love, ada 7 waji, ada 6 keriting, ada 6 waji, ada 2 waji. Kalian lihat kan sini, jelaskan di 10 hati. Akhirnya ceritanya kalian akhirnya nasib baik berpihak kepada kalian, dan akhirnya kebahagiaan semakin membuat hubungan ini meningkat menjadi lebih baik, lebih kuat gitu. Mungkin ada komitmen di sini. Akhirnya kalian mendapatkan siap untuk berkomitmen ya. Kemudian di sini ada sebuah kejutan ya, yang membuat kamu akhirnya merasa lega, karena mungkin ada hadiah ya, hadiah dari pasangan kamu atau teman kerja kamu sama. Di sini kamu harus hati-hati. Ada seseorang teman kerja yang menyukai kamu atau atasan kamu menyukai kamu, dan mungkin ada yang memberikan kamu hadiah, itu teman kerja kamu, dan ini membuat pasangan kamu akan merasa curiga gitu, cemburu gitu. Jadi kamu harus berhati-hati ya. Kalau kalian sudah mulai komitmen, kamu harus berhati-hati terhadap hadiah yang diberikan orang lain ya. Jangan sampai pasangan kalian mencurigai bahwa hadiah itu punya maksud tertentu untuk kamu ya. Jadi kamu boleh nerima aja diberikan hadiah, tapi hati-hati jangan sampai pasangan kamu ini mencurigai kamu gitu. Lihat-lihat dulu dalam menerima hadiah itu apa maksud orang tersebut, untuk kenapa dia memberikan kamu hadiah, apa maksud dia gitu ya. Boleh menerima, tapi jangan sekalian menerima hatinya. Nanti bahaya loh, karena jodoh kamu tuh sudah ada ya. Biasanya sih orang lagi happy-happynya, orang lagi langgeng-langgengnya tuh biasanya ada aja godaan ya. Kemudian di 6 keriting ya, akhirnya bisnis dia atau bisnis kamu ini akan sukses ya, karena mendapatkan bantuan keuangan dari teman atau mitra ya. Ada kerjasama atau mungkin kamu kerjasama dengan pasangan kamu ini untuk membangun sebuah bisnis, dan akhirnya bisnis itu akan sukses jadinya gitu ya. Jadi ini tuh sudah masuk ke komitmen, kalian mungkin akan menjalankan bisnis bersama ya, bekerja sama, atau bisa jadi sudah menikah gitu. Kalau kalian mendapatkan kerjasama, menjalani kerjasama setelah komitmen, berarti memang ini sudah jodoh kalian. Kalian punya sisi cocok, sisi yang cocok, sisi rezeki yang cocok. Jadi lanjutkan ya. Kemudian kita masuk ke 6 waji. Nah, di sini ada reconciliation ya. Jadi akhirnya yang tadinya kerugian yang saya melihat di sini, tadi ada kerugian di sini ya. Di samping kamu mendapatkan hadiah dari atasan, sekaligus kamu mengalami kerugian. Kerugian mungkin kalau kamu membangun sebuah bisnis, kamu ada mengalami kerugian, sedikit kerugian
ya. Tapi akhirnya kamu mendapatkan bantuan dari pasangan kamu, ya. Mungkin karena bisnis kalian ini lancar, hanya kamu bisa menutupi gitu, menutupi kerugian kamu ini tadi, ya. Jadi bisa menyelesaikan. Kalau dia yang masih tertahan, kalian sudah berkomitmen, terus dia belum bisa mengadakan belum memiliki budget untuk pernikahan kalian. Di sini kalian mungkin akan bekerja sama untuk membangun sebuah bisnis usaha gitu ya, atau kamu mungkin mendukung dia dalam pekerjaan dia, ya. Akhirnya dia mencapai kesuksesannya, dan di sini hubungan kamu yang tadinya berada di antara komitmen dan perpisahan tadi ini masih kamu bimbang, tapi kamu jalani aja gitu. Akhirnya semakin eratlah hubungan ini karena tadinya kalian sudah mengabaikan kesulitan gitu. Kalian memudahkan aja gitu. Kalian bilang ya udah deh, walaupun tanpa komitmen kita jalan aja, yang penting kita happy gitu. Akhirnya kalian menjalani hubungan itu dengan bahagia tanpa komitmen gitu. Beberapa dari kalian memang sudah komitmen, tapi beberapa dari kalian hanya menjalani aja dan fokus kepada pekerjaan. Karena di sini ada naik turun gitu. Keuangan dia naik turun karena karir dia juga belum terlalu jelas, ya. Dan di sini akhirnya berkat dukungan kamu, ya, dia akhirnya sukses. Dan di sini dia sudah siap untuk rekonsiliasi, untuk mengadakan komitmen dengan kamu, ya. Di sini kalian akan mendapatkan cobaan ujian. Ketika kalian sudah berkomitmen, ada pihak yang tidak menyetujui hubungan kalian, ya. Ada pihak yang tidak menyetujui hubungan kalian, ya. Tetapi ini mungkin ada sedikit problem karena mungkin pihak keluarga dia atau pihak keluarga kamu meragukan kemampuan dia atau penghasilan dia, karena mereka tahu hasil persiapan pernikahan ini adalah dari kerjasama antara kamu dan dia gitu. Makanya keluarga kalian tuh merasa ragu kalau jangan-jangan kamu yang mengungkosi gitu, membantu dia untuk persiapan biaya untuk lamaran. Jadi mereka nggak setuju. Padahal ini hal kecil aja ya. Ini kan kalian kerjasama, ya. Nggak masalah kan kalian kerjasama untuk menyatukan hubungan kalian ini. Tapi mungkin ada yang sirik, ada yang memprovokasi gitu ya. Jadi akhirnya pihak keluarga kalian mungkin akan sedikit mengadakan guncangan ya, yang membuat kalian tuh cukup terguncang juga ya. Jadi di sini ada 3 skop ya. Di sini ini menguji mental kalian, karena kamu juga akan terpengaruh dari keluarga kamu gitu. Mungkin kamu akan berpikir gini, iya ya, seharusnya dia itu mungkin di sini dalam modal ya, penambahan modal kamu ini lebih besar kamunya gitu. Jadi kamu mulai berpikir, iya ya, kok malah dia melamar saya kok pakai uang saya juga ya gitu. Kamu jangan terprovokasi ya, karena ini tuh fatal akibatnya ya. Kamu sudah berjuang selama ini, yang bahagia kan kamu, bukan mereka. Yang sulit juga kan kamu, bukan mereka. Siapapun mereka, jalan hidup kamu adalah pilihan kamu. Kalau kamu bahagia dengan dia, singkirkan ocehan-ocehan yang hanya ingin mengganggu. Kalian ini sudah jalin lama loh, susah ketemunya ya, sulit perjuangannya. Jadi jangan coba-coba terprovokasi. Memang yang namanya pihak keluarga memprovokasi itu, mau tidak mau kamu akan lebih berat ke mereka, karena namanya keluarga. Tapi mereka kan gak ngerti sebenarnya kerjasama kalian ini apa gitu, tujuannya apa
Ini kan akan berjalan seterusnya sampai kalian menikah. Setelah menikah kan usaha kalian ini kan tetap berkembang, tetap jalan untuk tetap menghasilkan untuk menambah membantu kehidupan kalian ke depan, dan juga akan membantu mereka juga. Jadi tolong hati-hati ya, jangan terprovokasi walaupun mereka ada keluarga dekat kalian, orang tua kalian, karena bisa jadi ini adalah ujian dalam hubungan kalian gitu. Jadi tetaplah setia, tetaplah konsisten, tetaplah berpikir positif dan optimis untuk hubungan kalian berdua, karena bisa jadi Tuhan mengirimkan ujian atau cobaan yang sangat ekstrim untuk menguji kesetiaan kamu kepada pasangan kamu ya, keikhlasan kamu kepada pasangan kamu, dan konsistensi kamu ya dalam berpikir gitu ya. Jadi hati-hati ya. Jadi ujian ekstrim ini harus kamu pilah-pilah, pikir-pikir ya. Kamu harus hadapi dengan cara yang bijaksana. Nah, kalau usaha kalian udah jalan, walaupun hasilnya dari situ yang bikin dia bisa melamar kamu, tapi kan nanti kalau kalian nikah kan udah milik kalian bersama ya kan. Itu aja mikirnya, nggak usah repot-repot. Sekarang kita masuk di domino. Kira-kira ke depan apa yang terjadi dalam hubungan kalian nanti ya. Jadi di sini di 32 ya, ada sebuah nanti ketika kalian sudah menikah ya, ada beberapa perubahan menyenangkan ya, yang akan terjadi dalam hubungan kalian. Entah ini sudah menikah atau masih dalam perjalanan menuju ke situ ya, tapi yang jelas kalian perlu berhati-hati dalam segi keuangan ya, karena ada dalam kesuksesan kalian ini ya, selalu ada aja masalah yang menguji gitu, selalu ada perubahan gitu. Jadi ini tuh intinya ujian ini tuh untuk sebuah perubahan yang positif ya. Jadi berhati-hatilah dalam memanage keuangan kalian ya. Kemudian di 4 ini pesan penting yang harus kalian camkan baik-baik. Kalau di domino itu sudah ekstrim ya. Jadi yang saya maksud hati-hati dalam keuangan di sini adalah mungkin ada sebuah kemunduran atau kehilangan ya. Ada seseorang yang memperalat kalian ya, yang berusaha ya, orang yang Anda kenal, mungkin dari pihak keluarga, mungkin orang inilah yang sirik tadi itu ya, di pihak keluarga yang ingin memanfaatkan keuangan kalian ini. Makanya ya dia mungkin ingin mendapatkan posisi kali ya, di meminta bagian gitu untuk bekerja di bisnis kalian ini ya, dipercaya gitu ya, tapi kalian tidak mengambil dia gitu ya, mempercaya dia. Makanya di sini dia makin menjadi merajalela, dia syirik ya, makanya dia berusaha untuk menipu kalian, atau mungkin bahkan mungkin ingin menguasai secara diam-diam gitu, menyimpang dia ini. Yang jelas kalian harus waspada kepada orang-orang dekat kalian yang ingin masuk ke bisnis kalian ini, atau ingin bekerja sama dengan kalian, atau meminjam keuangan kalian karena alasan bisnis lah apalah gitu ya. Hati-hati, bisa jadi inilah orangnya, sumber dia mengacaukan kalian tadi ya. Kemudian di 33 kondisi ini akan sedikit berpengaruh di emosional kalian ya. Kalian hampir putus asa karena faktor iri hati ini ya. Kenapa harus dari pihak keluarga gitu, kenapa harus orang dekat yang memperlakukan kalian seperti ini gitu ya. Tapi karena kalian sudah waspada tadi, akhirnya kalian berhasil ya menjaga keselamatan bisnis kalian ini atau keuangan kalian gitu. Jadi ingat baik-baik ya, ada pihak keluarga atau orang teman dekat yang berpura-pura ya. Kalian kan nggak akan tahu ya orang ini berpura atau tidak, tapi seenggaknya kalau dia meminjam uang tiba-tiba dalam jumlah besar untuk bisnis, kenapa nggak harus di bank aja gitu? Kalau memang untuk bisnis, untuk modal sebesar itu, kenapa harus ke kalian gitu
Coba lebih jeli menilai orang-orang jika kalian ingin mempercayai mereka gitu ya. Hati-hati, karena orang ini bukan saja merugikan Anda secara materi gitu ya, secara finansial, tapi juga karena dia ingin menghancurkan kalian. Dia iri. Orang iri ini dia selalu mengikuti kamu dari awal kamu sama orang ini, sama pasangan kamu ini, sampai kalian menikah pun dia masih aja menggerogoti, mengikuti, membuntuti kamu, membuntuti keuangan kamu. Jadi apa ya, keadaan kamu gitu. Kamu happy kayak apa, dia selalu cari tahu. Orang ini mungkin sudah sifatnya begitu ya. Ya, jadi hati-hati, perhatikan teman Anda, saudara Anda. Kalau saya rasa dari saudara Anda enggak ya, saya rasa ini dari pihak teman tapi dekat banget gitu, mungkin dekat rumah, satu lingkungan atau apalah, yang jelas orang dekat gitu ya. Kemudian di 41 ya, jadi untuk ini penting ya, untuk jika kalian dalam bisnis kalian pernah mengadakan hutang piutang ya, apapun hutang piutang kalian untuk masalah, untuk urusan bisnis, segera dilunasi ya, karena kalian tidak tahu kan kalau kedepannya akan berjalan terus atau macet. Mudah-mudahan nggak macet ya, tapi kejadian tak terduga itu kan hal yang pasti gitu, pasti akan terjadi aja gitu dalam kehidupan ini. Jadi antisipatifnya sebaiknya kalian melunasi ketika sudah berkecukupan gitu. Jangan tunggu berlebihan. Berkecukupan aja udah harus ditutupin pelan-pelan gitu, supaya mengurangi ketika kalian mendapatkan musibah, masalah yang harus merobek kocek yang ya, keuangan kalian yang berjumlah besar itu nggak nabrak. Adalah beban kalian yang terkurangi karena kalian sudah meminimalisir tadi gitu, dengan cara menutupi walaupun sedikit-sedikit, tapi setidaknya mengurangi. Jadi ketika kalian down nanti satu saat ya, kalian bangkitnya tuh nggak terlalu terbebani dengan sisa utang ini, tapi lebih baik segera dilunasin deh ya. Masalah utang tuh jangan ditunda-tunda, karena kita nggak tahu kita matinya kapan, dan hutang itu kan berat. Siapa yang mau balikin hutang kita kalau kita udah mati ya? Bagus kalau hutang kita nggak banyak. Kalau banyak di beberapa pihak, aduh, ada yang ikhlas, ada yang nggak ikhlas. Gimana kita dikubur nanti ya? Gimana nasib kita? Kita mau teriak, "Woi, bayar hutang kita dong!" Orang nggak dengar, jadi kita akan siksa di bawah di dalam kubur sana ya. Kemudian di 53, nah di sini kalian akhirnya, kalau kalian menjaga pesan-pesan saya tadi dengan baik ya, dengan teratur ya, kalian akan pada akhirnya kalian akan mendapatkan ketenangan hidup ya, kemapanan hidup ya. Pokoknya hidup kalian tuh dipenuhi dengan kabar-kabar baik aja. Terus kalian akan mendapatkan, kalau kalian ada masalah ya, kalaupun kalian mengalami masalah seperti ini, pasti ada orang yang menasihati Anda. Pasti dengarkan nasihat-nasihat itu ya, dari orang yang pantas dipanutin, dengarkan ya, karena petuah-petuah dari orang-orang bijak itu ya sangat bermanfaat untuk ketenangan kamu, kebahagiaan kamu gitu ya, kesuksesan kamu ya. Jadi jangan pernah mengabaikan nasihat-nasihat dari pimpinan Anda, tamu Anda. Pokoknya nasihat-nasihat positif itu ditangkap. Orang sukses itu suka mendengarkan, menyambut saran, menyambut kritik. Mereka nggak pernah nolak gitu. Yang negatif mereka tahu, yang positif mereka pakai gitu. Yang negatif hanya mereka jadikan apa ya, kuda-kuda gitu, bekal. Kalau aja nanti terjadi seperti itu, kita udah punya bekal gitu ya. Tapi saya lihat di sini antisipatif kamu sangat kuat. Kamu adalah orang yang penurut ya. Bisa jadi yang dimaksud nasihat dari tamu atau pimpinan itu adalah mungkin kamu mendengarkan petuah saya ini ya, bahwa jangan mudah terprovokasi ya.
ya, yang berhubungan dengan hubungan cinta kalian, ya, jangan mudah terprovokasi oleh pihak ketiga. Kedua, jangan mudah mempercayai orang dekat, ya, dalam hal yang berhubungan dengan keuangan. Ketiga, segeralah melunasi hutang-hutang kalian, ya, karena kita nggak tahu kedepannya, ya, kita masih bisa membayarnya atau tidak, gitu. Jadi ini yang saya maksud, nasihat baik yang kalian akan dapatkan dari seorang pemimpin atau tamu, teman ke apa ke, ya. Pemimpin yang dimaksud mungkin orang yang menasihati kalian gitulah, orang yang paham gitulah, ya. Jadi jika kalian mengikuti semua aturan main yang saya sampaikan di sini, ya, suasana tenang akan kalian dapatkan di kehidupan rumah tangga kalian nanti, ya. Kemapanan kalian akan dapat di sini, ya. Dan pokoknya selalu kehidupan kalian ini bahagia banget. Jadi kalian mencapai semua harapan-harapan kalian. Ya, sudah cinta kamu dapat, ya, sudah harapan kamu dapat, ya, cita-cita kalian kamu dapat, ya. Rumah bisa dibangun, ya, harta bisa dimiliki. Hanya itu tadi, ada ular, ada buaya sini. Jadi kalian bisalah mengendalikan mereka karena kalian mendengarkan petuah-petuah yang positif, ya, mendengarkan bisik hati kalian yang positif, ya. Bahkan gedung besar pun kalian bisa bangun, ya, mungkin bisnis properti ke apa ke, ya. Jadi kesuksesan orang itu pasti digerogoti, dikejar-kejar sama, dihantui sama orang-orang yang sirik lah, ingin menjatuhkan, ya, orang yang merugikan lah, orang yang memanfaatkan lah. Selalu kalian akan tidak lepas dari orang seperti itu. Makanya pegang rumus-rumus tadi, ya, jangan pernah terprovokasi. Bisa jadi orang yang memprovokasi itu karena dia ingin menguasai kamu supaya kamu bisa dimanfaatkan. Oke, jadi kesimpulannya, ya, hubungan kalian ini akhirnya bahagia, kalian saling menyayangi, kalian saling mendukung satu sama lain. Jika kamu sedih, dia menghibur kamu. Jika dia sedih, kamu menghibur dia. Jika kamu jatuh, dia menopang kamu. Jika kamu terjebak, dia akan menguatkan kamu. Misalnya kamu terpuruk, ya, karena kamu mengalami kerugian dalam finansial, dia akan tetap tidak akan menyalahkan kamu, gitu. Jika pun kamu terjebak dalam terprovokasi tadi yang saya maksud, ya. Oke, kita cari ini zodiak apa ya yang masuk di sini. Kira-kira zodiak apa sajakah yang masuk di ciri jodoh apa ya, kisah cinta kalian ini, kisah perjalanan kalian menemukan jodoh kalian ini. Zodiak apa, guys? Ayo kita cari. Oke, kita lihat di sini untuk zodiaknya, yaitu zodiak Libra, ya, Libra. Tapi di sini ada fire sign juga, ya. Kuatnya di fire sign, yaitu Aries, Leo, Sagittarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Wajik, ya, Gemini, Libra, Aquarius, ya. Ya, ada Sekop juga, berarti ada Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi semua zodiak masuk di sini, ya. Kalau untuk umurnya sekitar mau masuk menuju ke 37, ya, atau perjalanan menuju ke 37 atau di atas 37-an, ya. Kalau untuk kalian sudah bertemunya kapan, ada yang sudah jalin hubungan selama 3 bulan, ada yang sudah 10 bulan, ya, ada yang sudah 1 tahun, atau mungkin kalian akan bertemu di 10 bulan lagi atau 10 minggu lagi, atau di tanggal 10 hari lagi, ke, ya, atau 1 tahun lagi, ke, baru kalian ketemu dengan orang ini, ya, atau 3 bulan lagi, 3 minggu lagi kalian akan bertemu dengan orang ini. Beberapa sudah menjalin hubungan, ya, dengan orang ini. Kemudian untuk inisialnya, ya, saya melihat di sini ada W, ada K,
K, ada S, ada E, ada I, ada C, ada T, ada U, ada J, ada C ya, Caca, ada P, ada H, ada N, ada A, ada D, ada R, ada Y, ada E, ada S, sudah ya, S, ada S ya, ada F, ada L, ada R, ada T, ada O, ada N, ada R, gitu ya. Kemudian kalau untuk ciri fisiknya, yaitu kalau dia laki-laki, dia berkulit coklat ya, rambutnya hitam ya, ada yang putih banget, ada yang putihnya kuning langsat, tapi lebih dominan ke warna kulit hitam manis ya, atau coklat ya. Kalau dia terus ciri fisiknya itu tinggi badannya, dia lebih tinggi dari kamu ya. Beberapa aja yang badannya agak lebar, agak membungkuk, jadi dia kelihatan setara dengan kamu. Kemudian kalau dia perempuan ya, dia nggak gemuk-gemuk amat, dia padat berisi, ada yang kayak wajah-wajah oriental gitu ya, wajah-wajah Korea gitu ya, ada yang Chinese, ada juga yang wajah-wajahnya kayak orang Arab, India, ada yang bule-bulean agak kayak bule-bulean gitu. Terus ada yang putih, ada yang kulitnya eksotis, ada yang putih banget, putih Cina gitu, kayak orang Cina gitu ya, kulitnya putih semua kan. Ada yang kuning langsat, ada yang temanis ya. Kalau rambut ada yang lurus ya, lurus air, ada yang gelombang-gelombang dikit gitu, gelombang tsunami. Laki-laki ada yang rambutnya gelombang, ada yang lurus tebal ya. Terus kalau karakter ya, kalau karakter dia itu laki-laki, dia bijaksana, dia penyayang, dia adalah orang yang gigih, dia cukup pendiam juga ya. Kalau sekali ngucapin kata-kata tuh agak pedas, tapi dia sangat penyayang. Dalam hatinya tuh mungkin dia agak tegas, tapi sesungguhnya dia menyimpan rasa kasih sayangnya kepada kamu. Diam-diam tuh dia menyayangi kamu banget. Dia orang yang ambisius ya. Dia orang yang tertutup, dia nggak suka mengumbar atau terbuka tentang masalah dia gitu, masalah pribadinya ya. Orangnya logis banget, bijaksana ya, dia agak penuh rahasia sih ya, mendem. Terus kalau dia perempuan, orangnya agak ceria ya, penuh kewaspadaan, orang yang gampang stres juga sih ya, ambisius juga ya, agak pelin-pelan. Ini bisa vice versa ya. Kalau laki-laki tuh yang ngomongnya tuh yang pasti-pasti aja gitu, kalau perempuannya agak pelin-pelan ya. Jujur, penyabar, perempuannya penyabar, laki-lakinya penyayang gitu ya guys. Oke, udah sampai situ dulu ya. Semoga ini cukup menggambarkan ya tentang kisah kamu menemukan jodoh kamu. Semoga ini cukup menjadi gambaran untuk kamu menemukan jodoh kamu ya. Semoga ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersifat timeless, jadi bisa kamu nonton kapan saja. Ini mungkin menjadi peringatan untuk kalian sebagai antisipatif terhadap hal-hal yang mungkin akan kalian alami di masa yang akan datang ya. Oke,
kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Cancer.